Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan, mungkin salah satu dari HP ini cocok buat kamu. Karena di video kali ini kita akan membandingkan antara Redmi Note 11 dengan Infinix Note 12. Kenapa kita compare kedua HP ini? Karena keduanya dijual dengan harga yang sama, 2799 atau 2,8 juta. Jadi sangat menarik untuk dibahas. Akankah lebih unggul Redmi Note 11 atau Infinix Note 12? Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama memiliki look yang mewah. Mulai dari finishing warna hingga setup framing kameranya. Untuk bentuk bodinya juga sama, memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak dengan dimensi tidak terlalu tebal. Lalu untuk letak sensor sidik jari di kedua HP ini sama, ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Untuk urusan audio juga sama, sudah dibekali dengan dual speaker output yang terletak di bagian bawah dan atas. Di sini perbedaan yang mencolok hanya satu, yaitu di Redmi Note 11 sudah dilengkapi dengan sensor remote atau IR blaster, sedangkan di Infinix Note 12 belum ada. Geser ke bagian depan atau layar, di sini baru sangat berbeda. Karena Redmi Note 11 sudah menggunakan konsep layar punch hole display, sedangkan Infinix Note 12 masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen. Di sini Redmi Note 11 memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch dengan resolusi Full HD Plus refresh rate 90 Hz. Sedangkan Infinix Note 12 memiliki ukuran layar yang lebih besar, 6,7 inch dengan resolusi yang juga sudah Full HD Plus. Tapi untuk refresh rate layarnya hanya mentok di 60 Hz saja. Lalu untuk panel layarnya, kedua HP ini sama, sudah menggunakan panel layar AMOLED dan juga sudah didukung dengan AOD atau Always On Display. Walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik. Di sini kalau untuk masalah saturasi warnanya, baik Redmi Note 11 atau Infinix Note 12 sudah sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus dan nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena memang sudah didukung dengan panel layar yang juga bagus dan resolusi layar yang tinggi. Sedikit perbedaan tentu ada, tapi lebih ke suhu warnanya saja. Dan dari keseluruhan desain yang ada, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau Redmi Note 11 di sini lebih unggul. Karena memiliki bodi yang lebih kompak, layar sudah punch hole display dan sudah dilengkapi dengan sensor remote. Lanjut untuk dapur pacunya, Redmi Note 11 dibekali dengan kapasitas 6/128 GB. Sedangkan Infinix Note 12 lebih besar, 8/128 GB. Lalu untuk chipsetnya, Redmi Note 11 menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Sedangkan Infinix Note 12 dibekali dengan chipset yang lebih ngebut, MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Untuk skor Geekbench dan Antutu yang dihasilkan di sini juga sudah jelas kalau Infinix Note 12 lebih unggul karena terbukti mampu menghasilkan skor yang lebih tinggi saat pengujian. Dan untuk perbedaannya juga lumayan beda jauh. Sedangkan untuk urusan persensoran, baik Redmi Note 11 atau Infinix Note 12 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Tapi kali ini gantian Redmi yang lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC. Sedangkan untuk Infinix Note 12 belum ada. Lalu untuk urusan performa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Di sini untuk settingan grafik yang dihasilkan cukup berbeda. Redmi Note 11 hanya mampu menghasilkan settingan grafik di Smooth High dan bisa mentok sampai balance medium saja. Sedangkan Infinix Note 12 lebih tinggi, Smooth Ultra, balance Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini kalau kita hanya berpatokan dengan angka yang ada, Infinix Note 12 seharusnya lebih ngebut. Tapi kalau dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya jujur di kedua HP ini sudah sama-sama lancar dan mampu menjalankan game dengan baik. Atau bisa dibilang tidak terlalu beda jauh lah. Tapi di sini ada yang harus kamu garis bawahi, karena sensor giroskop di Infinix Note 12 terasa delay atau kurang responsif. Sedangkan giroskop yang ada di Redmi Note 11 sudah berjalan dengan baik dan lebih responsif. Padahal jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box, Infinix Note 12 sudah menggunakan hardware gyro, sama seperti Redmi Note 11. Namun saat digunakan buat main PUBG Mobile terasa delay. Tapi kalau kamu tidak mengutamakan giroskop, abaikan saja poin ini. Karena yang jelas performa dari kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan.
Geser ke bagian daya tahan baterai, Redmi Note 11 dan Infinix Note 12 dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya juga sama, sudah fast charging hingga 33 watt. Tapi untuk kecepatan saat isi daya, Redmi Note 11 sedikit lebih cepat. Butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk isi daya dari 3-100% dengan kondisi data off. Sedangkan di Infinix Note 12 butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit untuk isi daya dari 3-100% dengan kondisi data juga off. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk daya tahan baterainya Redmi Note 11 juga lebih awet karena memiliki angka fabrikasi yang lebih kecil, hanya 6 nanometer. Sedangkan Infinix Note 12 masih 12 nanometer. Yang dimana hal ini sangat berpengaruh dengan konsumsi daya yang dibutuhkan. Dan dari segi spesifikasi, ternyata kedua HP ini memiliki keunggulan masing-masing. Redmi Note 11 unggul dari sensor giroskop yang lebih responsif, charging sedikit lebih ngebut plus baterai lebih awet, dan sudah punya sensor NFC. Sedangkan Infinix Note 12 unggul dari kapasitas RAM yang lebih besar dan chipset yang lebih ngebut. Lalu untuk urusan sistem, kedua HP ini berjalan di versi UI yang berbeda. Redmi Note 11 berjalan di Android 11 basis MIUI 13. Sedangkan Infinix Note 12 berjalan di Android 12 basis XOS 10.6. Di sini untuk urusan operating sistemnya saya tidak ada masalah dengan kedua HP ini karena sudah sama-sama memiliki UI yang cukup menarik dan banyak fitur keren yang ditawarkan. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Redmi Note 11 dibekali dengan jumlah lensa yang lebih banyak, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh plus 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Infinix Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh plus 2 megapiksel lensa AI. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan flash depan, di mana sangat membantu saat selfie atau video call di kondisi minim cahaya. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah sama-sama lengkap, tapi yang harus kamu ingat untuk perekaman videonya di kedua HP ini belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, baik Redmi Note 11 atau Infinix Note 12 sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus karena memang memiliki besaran megapiksel yang sama. Tapi untuk detail gambar dan tingkat ketajaman saat saya zoom, hasil foto dari Infinix lebih oke karena lebih tidak pecah. Kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah jelas berbeda, tapi silahkan dinilai kira-kira kamu lebih suka hasil foto yang mana. Kalau dari apa yang saya lihat, hasil foto dari Redmi Note 11 memiliki saturasi warna sedikit lebih kuning. Sedangkan untuk Infinix Note 12 cenderung lebih ke arah warna putih atau terang. Lalu untuk foto selfie-nya, kedua HP ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus, terlihat jelas dan tajam, walaupun megapiksel yang digunakan berbeda. Tapi untuk tingkat ketajamannya tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan. Untuk saturasi warna yang dihasilkan kurang lebih sama dengan kamera belakangnya. Tapi yang jelas saat foto di kondisi minim cahaya, Infinix lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan flash depan. Jadi kalau untuk poin kamera, Infinix lebih oke di sini. Dan yang terakhir, untuk perekaman videonya kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Kira-kira kamu lebih suka hasil video yang mana? Hasil dari Redmi Note 11 atau Infinix Note 12? Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, kedua HP ini sudah sama-sama worth it di kelas harganya. Dan yang jelas memiliki nilai lebih masing-masing. Tapi kalau ditanya mana yang banyak memiliki kelebihan, maka Redmi Note 11 jawabannya. Dari segi desain lebih compact, layar pancol display, refresh rate 90Hz, dan sudah ada sensor remote. Dari segi spesifikasi, baterai lebih awet, punya sensor NFC dan sensor giroskop lebih optimal. Di sini yang sedikit disayangkan hanya satu, yaitu hasil kameranya kurang memuaskan. Sedangkan untuk Infinix Note 12, dari segi desain tidak ada yang terlalu ditonjolkan. Tapi dari segi spesifikasi memiliki kapasitas RAM yang lebih besar dan chipset yang lebih ngebut. Dan dari segi kamera, kalau dari apa yang saya lihat lebih oke dari Redmi Note 11.
Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Karena semuanya sudah saya sampaikan di dalam video ini. Jadi tinggal dipahami saja. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya di @sesuai.harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.